call me a god. They call me a god. Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu buku yang cukup bagus tentang Indo-Pasifik ya, sebuah konstruksi geopolitik. Nah, buku ini itu kebetulan penulisnya adalah sahabat saya sendiri, namanya Abhiram Singh Yadav. Bukunya ditulis dengan sangat bagus, sistematika penulisannya juga sangat bagus, metode penulisannya juga sangat bagus. Buku yang menurut saya ini salah satu buku referensi tentang Indo-Pasifik yang cukup komprehensif karena kalau saya perhatikan belum banyak buku yang membahas tentang Indo-Pasifik ya, terutama penulis-penulis Indonesia. Mungkin hanya beberapa ya. Dan salah satunya adalah sahabat saya sendiri yaitu Abhiram Singh Yadav. Gitu ya, menulis Indo-Pasifik karena memang fokus studinya penelitiannya adalah tentang Indo-Pasifik, dinamika geopolitik Indo-Pasifik ya. Oke, kita akan coba melihat apa sih Indo-Pasifik ya, mengenal Indo-Pasifik. Nah, sebenarnya istilah Indo-Pasifik ini awalnya merupakan sebuah gambaran biogeografis yang mencakup kawasan laut Samudra Hindia, Samudra Pasifik Barat, dan Samudra Pasifik Tengah, serta perairan yang menghubungkan dua samudra di Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai kawasan Indo-Pasifik Barat. Konsep kawasan Indo-Pasifik ini mengecualikan negara-negara di zona beriklim sedang dan wilayah kutub karena dianggap sebagai suatu kawasan wilayah laut yang berbeda. Istilah Indo-Pasifik juga digunakan di kajian biologi kelautan ya, atau yang disebut dengan ichthyologi ya seperti itu ya. Dan bidang sejenis lainnya yang untuk menjelaskan habitat laut dan sejumlah spesies di rentang kawasan Madagaskar hingga Jepang dan Oceania yang tidak ditemukan di kawasan Samudra Atlantik. Nah, salah satu bukunya adalah buku Reef Fishes of the Indo-Pacific ya, yang membahas tentang biota laut ya, lebih tepatnya biota laut tentang keberagaman keberagaman ikan-ikan yang berada di kawasan Indo-Pasifik ya. Ini sangat bagus bukunya, visualnya juga sangat bagus. Ditulis oleh Matthias Bergbauer dan Manuela Kirchner ya. Saya pikir ini penulisnya adalah, kalau misalnya dilihat dari namanya, adalah orang-orang Jerman, Austria, atau Swiss ya. Ya, ini bukunya membahas tentang keberagaman hayati, terutama di laut ya, untuk di kawasan Indo-Pasifik. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun dalam perkembangannya, istilah Indo-Pasifik telah digunakan dalam lingkup studi hubungan internasional yang dimaknai sebagai kerangka kerjasama regional atau sebuah grand strategy ya, di bidang perdagangan, ekonomi, politik, dan isu-isu militer bagi negara-negara di kawasan perbatasan lautan bumi, yang terdiri atas perairan tropis Samudra Hindia, Samudra Pasifik Barat, dan Samudra Pasifik Tengah. Meskipun mulai populer di abad ke-21, istilah Indo-Pasifik sebenarnya telah muncul sejak abad ke-19. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Alfred Thayer Mahan dalam tulisannya The Influence of Sea Power Upon History, ya 1660 sampai 1783, yang diterbitkan tahun 1890. Alfred memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan laut sebagai konstruksi politik dan militer yang solid dan kokoh. Nah, menurutnya, abad ke-17 dan abad ke-18, percaturan dunia didominasi oleh perebutan kekuasaan laut untuk kepentingan politik, militer, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan tekad dan kemauan kuat untuk memanfaatkan kekuatan dan kontrol politik di sepanjang wilayah pesisir melalui kerjasama antar negara yang sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik saat ini. Dengan demikian, Indo-Pasifik yang telah bertransformasi dari biogeografis menjadi sebuah konsep strategis di bidang ekonomi, politik, dan militer. Ini artinya semakin menunjukkan perkembangan yang jauh lebih strategis. Hal ini ditandai sejak kawasan Indo-Pasifik telah dicakup oleh US PACOM atau US Pacific Command ya. Sekarang disebut sebagai Indo-Pacific Command ya, yang bermarkas di Hawaii, sebagaimana pernyataan Kuni Miyake, yaitu Presiden Foreign Policy Institute dan Direktur Penelitian di
Kennan Institute for Global Studies. Miyake di Simposium Democracies and Alliances in the Indo-Pacific yang diselenggarakan oleh Pacific Forum CSIS di Tama University Center for Rulemaking Strategies dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tokyo menggarisbawahi bahwa jargon Indo-Pasifik telah digunakan sejak mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump berulang kali menyebut wilayah Indo-Pasifik selama lawatan pertamanya ke Asia. Kemudian dari peristiwa ini, Miyake berpandangan bahwa Indo-Pasifik itu merupakan cara mendefinisikan pandangan geopolitik baru Amerika Serikat tentang Asia, sekaligus cara berbeda untuk memberi label pada kawasan yang biasa disebut Asia Pasifik, dengan memberikan penekanan pada kebangkitan India dalam menghadapi tantangan global Cina yang terus berkembang. Selanjutnya, Miyake menyebutkan bahwa pandangan berbeda datang dari kalangan pejabat pemerintah di Jepang. Menurut Miyake, konsep Amerika Serikat yang seolah baru ini diklaim bermula dari pidato Perdana Menteri Shinzo Abe yang berisi pandangan mengenai Free and Open Indo-Pacific Strategy di Tokyo International Conference on African Development atau TICAD ya, TICAD sesi ke-6 di Nairobi pada bulan Agustus 2016. Bahkan sebagai dukungan atas klaim tersebut, pendukung Shinzo Abe menegaskan bahwa jauh sebelum pidato tersebut, istilah Indo-Pasifik telah dikemukakan Shinzo Abe dalam artikelnya yang berjudul Asia's Democratic Security Diamond ya pada Desember 2012. Shinzo Abe itu mengusulkan Australia, India, Jepang, dan negara bagian Hawaii Amerika Serikat untuk membentuk poros dalam rangka melindungi, menjaga, dan mengamankan kepentingan maritim bersama di kawasan Samudra Hindia hingga Pasifik Barat. Kemudian dalam artikel ini Shinzo Abe merujuk pada pidatonya di hadapan Parlemen India pada Agustus 2007 tentang Confluence of the Two Seas dengan menegaskan pentingnya kerjasama dan aliansi yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Adanya keberagaman atau keragaman pandangan tentang permulaan istilah Indo-Pasifik menunjukkan bahwa tidak ada hak paten atas penyebutan istilah tersebut. Terlebih, istilah Indo-Pasifik telah juga disebut dalam artikel Security of Sea Lines, Prospects for India-Japan Cooperation yang ditulis cendekiawan Angkatan Laut India yang terbit di Jurnal Akademik edisi Januari 2007. Dengan demikian, istilah Indo-Pasifik sama sekali bukan pelabelan ulang terhadap istilah Asia Pasifik yang telah digunakan selama beberapa dekade dan bukan sekadar tentang kebangkitan India maupun potensi ancaman Cina. Namun istilah ini bertujuan menegaskan kembali pentingnya peningkatan peran India dalam konteks keamanan global. Dalam konteks India, asal mula konsep Indo-Pasifik dapat ditelusuri kembali ke tulisan Kalidas Nak ya dalam buku India and the Pacific World 1941 ya. Ia dipandang sebagai orang pertama maksudnya ya yang mengusulkan konsep tersebut. Saat ini negara-negara di kawasan tersebut memandang gagasan Indo-Pasifik sebagai sebuah panggung yang menonjol untuk mengeksekusi berbagai skema politik dan keamanan kawasan. Bahkan Narendra Modi, Perdana Menteri India, pada ajang Shangri-La Dialogue di Singapura menawarkan visi Indo-Pasifik yang terdiri atas 7 unsur penting yang mendasari kerjasama kawasan. Apa saja? Yaitu berikut ya. Yang pertama adalah konsepsi Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas, terbuka, dan inklusif. Yang kedua, ASEAN sebagai pusat Indo-Pasifik. Jadi ASEAN itu saran dari Narendra Modi itu sebagai pusat dari Indo-Pasifik. Kemudian yang ketiga adalah aturan berbasis kesepahaman bersama, kontrol yang efektif, dan pengejaran tujuan bersama yang seragam. Jadi tidak boleh namanya sporadis ya, atau tidak boleh ya parsial gitu ya. Tujuannya itu harus seragam. Yang keempat adalah akses yang sama untuk penggunaan ruang laut bersama dan angkasa raya secara bersama dengan batasan minimal atau bahkan tanpa batasan sama sekali. Yang kelima adalah konektivitas. Dan keenam, globalisasi. Yang ketujuh terakhir adalah kerjasama sebagai lawan dari persaingan dalam aspek ekonomi. Nah, itu dia
konsepsi awal tentang Indo-Pasifik ya. Kita mengenal Indo-Pasifik. Indo-Pasifik ini merupakan, bagi saya sendiri ya, menurut opini pribadi saya sendiri adalah Indo-Pasifik merupakan sebuah kekuatan geopolitik baru di abad ke-21 ini ya, yang berpotensi sangat kuat untuk ya memunculkan tegangan-tegangan misalnya atau memunculkan kerjasama gitu, tapi sangat kuat ya antara berbagai negara yang sekarang muncul, negara-negara yang mulai maju ya, terutama Cina, kemudian India, kemudian Australia dan Jepang. Tentu saja tidak ketinggalan adalah Amerika Serikat sendiri. Lalu bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan ASEAN, mungkin akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Karena masih panjang sekali ini pembahasannya, ini kita hanya membahas mengenal Indo-Pasifik ya di awal ini. Ya, bukunya sangat bagus ya bagi kita yang tertarik dengan ilmu-ilmu sosial politik, politik global, politik kontemporer gitu ya, atau hubungan internasional dan ilmu-ilmu sejenisnya untuk membahas isu-isu terkini terkait dengan Indo-Pasifik, terkait dengan regionalisme, terkait dengan kawasan, terkait dengan militer dan lain sebagainya. Indo-Pasifik ini, buku dari Abiram Sinyadov ini sangat sangat membantu kita untuk memandu kita mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam tentang konsep Indo-Pasifik. Oke, kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di narasi buku berikutnya ya. See you.